Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama hari ini mengajak kita sekalian untuk punya semangat solidaritas. Bagaimana kita belajar untuk juga peka terhadap situasi sekitar kita. Kita bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi bersama dengan yang lain. Sekat-sekat perbedaan, status, dan lain sebagainya yang dikondisikan oleh dunia, kadang menjauhkan kita satu sama lain. Sekat-sekat perbedaan ini hanya bisa diputuskan oleh semangat peduli dan cinta kasih. Nasihat Rasul Paulus ini sungguh-sungguh menyata di dalam bacaan Injil hari ini. Lukas mengatakan di dalam Injilnya bahwa mereka yang miskin, lapar, dan berduka cita itu akan diberkati dengan penghiburan dan sukacita. Sementara mereka yang berada dalam situasi nyaman, mereka yang terpenuhi apa yang mereka butuhkan dalam hidup, jangan sampai hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka yang berpunya ini selayaknya menjadi saudara, saudari bagi mereka yang kurang beruntung. Inilah sebenarnya semangat kasih yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, setiap kita dipanggil untuk bahagia. Ini hal yang normal, hal yang sangat manusiawi. Tetapi juga perlu digarisbawahi sebagai orang beriman bahwa kebahagiaan sejati kita ada dalam Tuhan. Oleh karena itu, panggilan untuk berbahagia itu selalu berarti panggilan untuk tinggal di dalam Tuhan. Kita akui bahwa bisa saja kita mengalami banyak penderitaan, tantangan, sakit penyakit, jatuh bangun, kegagalan dalam hidup. Tetapi kita perlu terus belajar untuk menempatkan semua hal itu di hadapan Tuhan. Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan itu siap untuk menerima kita apa adanya. Kita mau diajak juga hari ini untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah satu perjalanan, satu proses hidup yang pasti ada jatuh bangunnya. Tidak selamanya kita berada di bawah, dan juga tidak selamanya kita berada di atas. Maka ketika kita masih berada di bawah, masih dalam proses perjuangan, jangan pernah lelah. Jangan putus asa. Kita punya harapan, kita punya keyakinan bahwa perlahan-lahan kita akan naik ke atas. Ketika mereka yang sudah berada di atas, hati-hatilah. Mari belajar introspeksi diri bahwa kita juga pernah berada di titik paling bawah mungkin dalam hidup kita. Maka ketika Anda di atas, belajarlah untuk tetap hati-hati menjaga rahmat itu,
menjaga kepercayaan itu, dan menjadikan semua itu berkat bukan untuk dirimu sendiri, kelompokmu sendiri, tetapi mari menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu. Yesus kan mengatakan kepada kita, siapa yang dipercayakan banyak, dia akan dituntut banyak pula dari dirinya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita punya, bahkan ketika kita berada di level atas, belajarlah untuk rendah hati. Belajarlah untuk peduli. Belajarlah untuk menjaga rahmat itu. Menjaga kepercayaan itu. Hari-hari ini bangsa dan negara kita mengalami situasi yang kurang mengenakan. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang berada di atas bukan menjadi pribadi yang rendah hati. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang solider. Bukan menjadi pribadi-pribadi yang punya belas kasih. Tetapi salah mempergunakan posisinya. Salah menggunakan berkat-berkat yang dipercayakan kepadanya. Maka hati-hati. Kehancuran akan datang pada orang-orang demikian ketika dia sekali lagi tidak menghargai rahmat ini, tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kehancuran akan datang pada orang-orang ini, pada kelompok-kelompok ini, ketika dia menjadi orang yang serakah. Dia menjadi orang yang tidak peduli. Dia menjadi orang yang egois. Dia atau kelompoknya menjadi orang yang merasa diri paling benar. Maka kalau kita mau berkaca dari firman Tuhan hari ini, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan juga oleh Injil hari ini, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang punya kebahagiaan dan sukacita yang kita dasarkan di atas Tuhan. Ketika kita berjuang, bekerja, kita berusaha dengan sepenuh hati. Keringat dan air mata yang kita cucurkan, Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan tidak ingkar janji bagi mereka yang dengan ketekunan dan kesetiaan serta ketulusan hatinya terus berjuang di dunia ini, tetapi tetap mencita-citakan kebahagiaan kekal di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, semoga kita menjadi orang-orang yang punya hati yang bukan sebatas bersimpati, tetapi empati yang dalam bagi siapa saja yang sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Setelah kita diberkati, kita siap untuk memberkati. Inilah buah dari iman, buah dari kasih yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.